Sebuah makam keramat jadi bahan gunjingan warga. Penyebabnya, makam yang berada di Kelurahan Awipari, Ciberem, Kota Tasikmalaya ini sering memakan korban. Pernah ada 4 orang meninggal saat berada di makam ini. Bahkan, 1 orang dikabarkan belum ditemukan sampai sekarang. Cerita mistis juga melingkupi makam. Satu di antaranya tentang seorang pertapa yang mendapat sebongkah emas. Terakhir, tentang penampakan macan, ular, dan sesosok kakek yang sering muncul di makam Balanggari ini. Siapa mereka sebenarnya? Pemirsa, malam ini saya sedang berada di Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Di tempat ini terdapat makam yang diyakini makam dari penyebar agama Islam. Tetapi saya mendapatkan kabar aneh dari masyarakat bahwa adanya 4 orang yang meninggal setelah pulang dari makam ini dan 1 orang yang tidak pernah pulang kembali. Bahkan masyarakat pun sering melihat penampakan-penampakan dari tempat ini. Bagaimanakah kebenarannya? Di samping saya sudah ada Bapak Abdul Fatah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, saya ingin tahu lebih banyak nih Pak tentang makam ini Pak. Sebenarnya makam ini masyarakat mengenal sebagai makam siapa sih Pak? Oh, ini makam Mbah Langari dan Nini Langari ya. Menurut orang tua dulu, emang itu orangnya orang yang paling sakti gitu ya. Bahkan sampai sekarang banyak kejadian-kejadian aneh di sana. Utamanya ada ular pendek sebesar gulungan kasur kalau orang sini gitu. Tapi kalau dia udah tahu, orang sana biarkan orang petani sekitarnya nggak pernah ganggu dia. Terus yang kejadian yang tadi itu emang itu dulu ada 4 orang yang masuk, mungkin tanpa pamit ya. Bahkan ada ular itu ditimpukin sama lumpur. Jadi begitu pulang ke rumah udah gitu. Dan satu yang meninggal. Sampai saat ini yang satu itu menghilang di sana gitu. Saya juga mendapatkan kabar adanya katanya orang yang sering dapat emas dari tempat itu. Ada berupa emas, ada saya dengar emas, terus kayak batu, kayak keris kecil-kecil udah itu. Terima kasih banyak Bapak untuk penjelasannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abah, menurut Abah ini dengan kejadian di tempat ini bagaimana, Bah? Menurut prediksi saya yang diperlihatkan oleh Allah, kejadian tersebut mengenai 4 orang yang meninggal ya. Mungkin itu dari kecerobohan mereka sendiri ya, datang tidak sebagai mestinya dia bertamu kepada kampung orang atau ke rumah orang sebagaimana mestinya, permisi, sopan santun. Itu mungkin di kuburan tersebut juga mungkin ada kesepuhannya. Penglihatan Abah aura di tempat ini tuh negatif atau positif atau bagaimana? Di sini sangat kuat kelarnya positif juga negatif ada gitu ya. Gitu, ini yang hampir menyeluruh aura di sini mungkin karena wilayahnya gitu, karena wilayahnya kelihatannya seperti dipantau terus gitu. Ada getaran, iya, ditambah aura hangat. Bukan, justru saya merasakannya Sebaliknya dingin. Dingin. Dingin banget. Itu aura yang ada di sana. Dan yang sedikit kayak ada aliran listrik yang ya kayak kesemutan gitu. Dan saya kayak ngelihat yang ada lihat bangunan, terus di depannya ada sosok seorang. Iya. Bahkan dia memandang ke sini. Iya. Gitu. Hanya itu dong yang saya lihat, Bang. Cuman saya ngeliatnya kayak tembok aja bangunan, cuman nggak jelas itu bangunan apa, cuman dan ada sosok bangunan orang aja berdiri kayak gitu. Kami memulai interaksi.
Tetap di Dua Dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supados ada santai nyongken kali mari dia ngarasna istri itu sampai biasa kontak. Saya boleh tahu siapa Anda? Kuring ngobrol dia kesepuhan nomor iya. Mungkin Anda punya nama atau sebutan? Kuring dia ngawaskan dia hiji lemur. Gerak-gerik na jelema nu dia lemur. Siapa Anda? Dia kuring disebut ngaran mau bisa teh ngaran kuring sama rapalin ngaran kuring sebenarnya. Oke. Terus Anda kan sudah sangat lama di tempat ini. Anda berarti mungkin tahu cerita tentang makam Baheula. Di dia kakara aya yang mah hiji sana aya lebeut manusia di dia ngan datang jelema-jelema nu saraka menta manehna masalah kaduniaan kadang-kadang di makam. Makam siapa yang mereka tuju untuk meminta itu? Nu diangkeun aku maranehna kesepuhan di dia padahal lain lagi. Memangnya di tempat ini ada kesepuhan apa sih? Aya kesepuhan di dia. Kesepuhan apa? Pesantren di dia. Pesantren apa? Ngurus segala ya dia tanyakan ke kiai di dia saha nu ngurus di dia. Tapi pesantrennya itu pesantren dalam dunia manusia atau dunia gaib? Bisa kegaiban bisa. Masih ada sampai saat ini? Masih ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Apa tanda-tandanya? Bisa bangunan. Bangunan sebelah sana. Kenapa nih Anda tiba-tiba mengaung seperti itu? Kurang bisa muncul. Memangnya Bisa kawas sapo. Memang jin kena sapo. Bisa jadi kelang. jadi sosok macan gitu ya maksud Anda? Tapi saya ingin tahu banyak tentang makam Mbah Langgiri. Anda tahu? Kuring berat nyaritakeun eta. Kenapa? Teka awakan ku. Kuring nu ngageugeur dieu. Ngan sangkadar. Pengikut manehna. Pas Anda Saya ditugaskan di sini untuk mengawasi manusia bukan mengawasi mereka. Kemudian hanya keterangan anak. Assalamualaikum. Tak lama, mediator sadar. Merasa butuh informasi, kami melanjutkan mediumisasi. mau kemana Anda? Mediator ini tampak tak tenang. Dia selalu berjalan ke sana kemari. Nggak usah kesana-sana. Mau kemana sih memangnya Anda? Kami mencoba berinteraksi dengan makhluk ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Repeh wae. Wah. Kenapa? Aya nu nyebut salam teh repes. Tadi betul salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh tahu siapa Anda nih? Kulah osok nguriling di ieu tempat. Siapa namanya tadi? Namanya saha? Naon we kuring mah moal naon ieu? Mun tapi lanjut. Kita ngobrol. Kuring tenang. Iya. Kali. Tapi duduk aja bisa biar ngobrolnya. Kuring mah geus biasa ku kurilingan. Oh, jadi mau Tempat. Anda kenapa memang suka keliling-keliling di tempat ini? Ieu tempat kaula. Tempat Anda. Wah. Coba Anda tenang dulu sebentar. Anda berkeliling-keliling di tempat ini ada yang mendugaskan atau memang Anda ingin sendiri? Ditugaskeun. Siapa yang menugaskan Anda? Moal dibejakeun. Kenapa? Margina. Kusabab loba anu caliweura. Loba anu hayang teu pararuguh di tempat ieu. Aku lagi teresep ka manusia kitu mah. Manusia marundapik. Mereka memang mau minta apa biasanya? Permintaan apa yang mereka mau yang nggak benar itu? Seperti apa? Tenang, santai. Kenapa sih Anda? Pemirsa Gladiator ini sangat susah berbicara karena dari tadi dia marah-marah juga berjalan sana kemari tidak mau diem. Dirasa kurang memberi informasi, mediator disadarkan. Namun, kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau undang urang. Saya boleh tahu siapa Anda? Urang mah kecrik. Kecrik? Asal Anda dari mana ya Kecrik? Ya tong hayang apal. Kenapa? Tempat urang mah. Kenapa? Kenapa saya tidak boleh tahu asal? Isi oban udah datang ke urang. Wah. Tapi Anda berada di daerah tempat ini sudah lama? Kurang gila di dia ribuan tahun. Ribuan tahun. Apa saja yang biasa Anda lakukan? Kurang mah naon aya jelema nu caliura ka dieu ku aing masuk dibantingkeun. Perilaku mereka seperti apa sih yang mereka Sok lakukan? tara saropan ka orang dieu. Nggak sopannya bagaimana? Sok ngacaprak lah ngomongna. Jadi istilah Anda suka mengganggu orang yang nggak sopan gitu, orang yang nggak baik. Hari nu bager mahnya kurang yang moal didanaon lah. Anda membedakan orang yang baik dan tidaknya bagaimana? Tingali we kakuanana. Kumaha? Terus Anda kan sudah ribuan tahun di tempat ini. Anda tahu tentang adanya makam? Hari kurang mah hirup ribuan tahun teh dalain di dieu tuh di alam jin. Tapi kan di sini ada makam, di mana makam itu banyak orang datang dan di situ suka banyak gangguan-gangguan dari sebangsa Anda. Udah mentana caliweura. Emang minta apa mereka? Mentana teu parogo lah. Contohnya apa itu yang nggak jelas? Jang ka awewe, jang ka usaha. Dari menta maka Allah, ulah ka urang yang sarua makhluk ciptaanana tuh. Ya, tuh Anda sendiri kan bisa menceritakan apa yang terjadi di bangsa kami nih. Tapi Anda tahu itu makam siapa? Awal mulanya bagaimana orang tersebut? Geus arek balik ah. Teu kuat mana. Mana bisa bilang? Jangan pulang dulu, saya masih mau Loba banyak. jelema lah. Kenapa emangnya? Bukannya Anda... Kaganggu urang mah. Tapi Anda sendiri ini makhluk dari makam... Bukan? Lain atuh. Dari mana dong? Boleh saya tahu?
Udah mangan ngaliwat tungkul ka dieu teh. Tapi kalau Anda suka bilang Anda suka mengganggu orang-orang yang datang ke sana dan minta yang nggak benar-benar, itu gimana ceritanya? Apal we atuh urang mah. Bisa kemana-mana. Jadi Anda pindah-pindah. Dan Anda Eta suka apal kok. suka menempati tempat makam itu dan nunggu orang ngebaik. Namun niatna teu bener mah kurang jadi ganggu. Tapi emang ada orang datang ke makam itu dengan niat baik? Aya atuh. Niat baik seperti apa? Ngadoaan we ka eta jelema. Terus? Nggak salah gitulah. Rek balik ke wana teu ngeunaheun. Saatnya mediator sadar. Mediumisasi berlanjut lagi. Ya sih, terima kasih. Bisa tenang. Assalamualaikum ya Allah. Siapa Anda? Tuh, Anda bisa lebih jelas bicaranya? Jelaskan bahasana biasa ditarikan. Siapa Anda? Anda penjaga di makam. Sudah sejak kapan? Bisa jadi awewe gitu banget. Bisa jadi sobat dagang yang jadi segede gula. Ya, Anda bisa berubah. Sebenarnya itu petilasan atau makam? Ada jasadnya nggak? Tidak ada jasadnya. Tapi kabar yang katanya di situ juga ada makam istrinya, Mbah Langiri, terus anak-anak. Oh, jadi itu sebenarnya hanya petilasan. Sangkan sengit ilmu. Kenapa sampai di situ dibikin petilasan? Memangnya dahulunya tempat itu apa? Suka digunakan beliau untuk apa? Dipentak rumah. Jadi beliau dulu menandakan tempat itu sengaja supaya orang kalau mau minta berkah ke situ, gitu maksud Anda? Sebab itu bisa diburukan. Mengilu kebangsaan Cina, mengilu asup ke agama Islam ngan sautik. Memangnya beliau dahulu menyebarkan agama Islam di sini tuh kapan? Bahula pisan. Sudah lama. Asal beliau dari mana? Masih kini di daerah Pajajaran. Terus apakah beliau memang meninggal di sini atau meninggal di tempat lain? Bangsa anu itu ada Allah mau 3 orang. Kenapa dikasih nama dijuluki Mbah Langari? Anjina tukang bebersih. Santri. Ada kita tempat nyaung-nyaung. Dikati lemnak, maka kuring kita ngajaga di etat. Eta mah kuburan namung wasta ciri gitu. Ciri, karena kuring kita ngajaga sebab di pusaka. Itu pusaka itu tapi milik beliau? Ikun ka jalma ayeuna uang nu beunang dipercaya. Tapi niat beliau meninggalkan pusaka-pusakanya di tempat itu untuk apa? Pendam. Dipendam. Tapi sampai sekarang masih ada manusia gitu yang mencoba untuk mengambil pusaka tersebut. Udah mau bisa. Gak akan bisa. Margina. Mawana bisa. Saya mendengarkan kabar bahwa katanya ada orang pernah datang ke tempat itu meminta dan akhirnya mendapatkan emas. Kabar itu bagaimana kebenarannya? Penyok. Supaya jalma kapikat. Terus saya juga mendapatkan kabar katanya ada orang pernah datang ke tempat itu 4 orang. Dan akhirnya pas sampai pulang mereka sakit dan akhirnya sampai meninggal itu. Bagaimana dengan kebenaran kabar itu? Boleh ku bangsa kaulah. Orangnya pikir Allah. Karena memangnya bangsa-bangsa siluman itu bisa ya melakukan hal seperti itu. Selain 4 korban itu, apakah pernah ada kejadian lain lagi yang tidak diketahui warga gitu? Mungkin ada orang yang niatnya jelek juga sampai akhirnya pulang dan meninggal juga? Tidak. Saurna aya anu datang euy teh 10 tahun Iya, hiji satu pamuda eta orang. kumaha sariosana.
manehana geus niat goreng timah. Tadinya ini telila di dinya lagi. Sabaraha jam, sabaraha hari? Sakedung tuluy ini malaweung teuing ka mana. Lain eueuh tilem tapi ngaprak. Pokok din temah wadi teu eling ka dirina sorangan. Oh, seperti Ngicig kaulah ditu. Jadi bukan hilang di makam itu ya, sebenarnya orangnya. Tamah kesepuhan didinya. Mohon mungkin kesepuhan didinya. Aku yang ka manusia. Ulah itu. Puntennya bisa diganggu karena ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, mediator siuman. Bantul. Ya Abah, tadi setelah proses mediumisasi kita mendapatkan suatu informasi bahwa katanya makhluk-makhluk tuh ada yang tidak suka bila manusia main sembarangan aja datang ke sebuah tempat. Memangnya sebenarnya ada tata cara tertentu nggak sih Bah untuk datang ke sebuah tempat itu Bah? Itu sangat jelas sekali di bidang kehidupan di kita juga sebagai manusia. Ada tata tertib sopan santunnya. Terlebih dahulu kita ucapkan salam kepada yang ada di tempat tersebut. Mengucapkan salamnya seperti apa? Karena kan kita tidak melihat gitu ya mereka. Secara kasat mata tidak kita lihat, walaupun kalau kita membacakan salam pada suatu tempat kan, bukannya dia yang akan menjawab, pohon pun akan menjawab dari ucapan selamat kita. Misalkan assalamualaikum ya ahlal mat, selamat kepada ahli setempat, pada penduduk setempat gitu. Ahlal mat. Terus Bah, ini juga tadi kan ada mediator yang mengaku bahwa kalau siluman itu bisa mengambil nyawa gitu. Sebenarnya itu bagaimana sih? Kalau ini enggak ya. Tidak ada siluman yang bisa mengambil nyawa kecuali dengan sababiah ya. Antara sebabnya yang mengambil nyawa tetap Allah.